warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali, yang mana di awal semester tadi lah, bulan kemarin Ulun juga mengumpulkan dalam diskusi ya, dalam forum diskusi dengan Bapak Ibu itu masalah modul 1.1. Hari ini kembali kita berkumpul dengan siswa-siswi kelas 5 khususnya. Hari ini Bapak akan membahas tentang budaya positif, keyakinan kelas, dan apa itu profil pelajar Pancasila. Tentunya ini Bapak Ibu anak-anak semuanya baru mendengar istilah budaya positif, keyakinan kelas, dan apa itu profil pelajar Pancasila. Ini sebagai bentuk tugas Bapak guru penggerak di modul 1. Ini sudah masuk ke modul 2. Cuma di modul 1 ada tugas untuk dikumpulkan sebagai bentuk aksi nyata di sekolah. Salah satunya adalah sosialisasi. Nanti Bapak juga melakukan aksi nyata yang lain. Cuma salah satunya sosialisasi dulu, kemudian melakukan aksi nyata dalam bentuk perubahan dalam pembelajaran di kelas, bagaimana di lingkungan sekolah. Jadi ini salah satu ya lah. Hari ini kita membahas budaya positif. Silakan dipangkat itu Pak. Kemudian ini menjelaskan tentang perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Kita menganggap selama ini guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya tidak. Nah, kita sebenarnya menganggap bahwa guru itu dapat mengontrol murid, padahal di hatinya itu kadang terpaksa lah, bukan dari dalam, bukan dari motivasi intrinsik itu sendiri. Jadi sebenarnya murid itu tidak bisa dikontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, pemahaman seperti itu juga salah. Kemudian disiplin positif. Jadi makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi di situ teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ada 3 nih pastilah. Siswa itu kita itu bagaimanapun melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Pasti masuk dalam ketiga ini. Misalnya murid Anda ke sekolahan pasti mempunyai tujuan untuk menghindari hukuman kah, atau untuk mendapatkan imbalannya, atau untuk menghargai diri sendiri. Nah, menghargai diri sendiri ini adalah yang terbaik, yaitu mencari nilai-nilai kebajikan yang ada di diri. Nah, ini dalam jatuhnya kita ke keyakinan kelas. Misalnya yang satu, mengerjakan PR anak-anak nih, pasti tujuannya ada. Mengerjakan PR itu apa? Pertama, nah, ada yang menghindari hukuman, contohnya takutan orang guru, orang bapaknya kalau pindah dihukum. Itu tujuannya. Ada juga yang hukumannya mendapatkan imbalan. Aku kena mengerjakan PR supaya dapat 10, supaya disangka pintar. Aku ini orang yang cerdas, pasti tujuannya itu adalah. Atau bisa juga untuk menghargai diri sendiri lah. Bahwa kita ini memang kewajiban kita sebagai murid, belajar supaya kita ini jadi orang yang pintar, berguna, bukan karena menghindari hukuman atau mendapat imbalan. Bapak Ibu kayak tujuan ke sekolahan ini tujuannya apa? Antara menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan, atau karena ini. Nah, yang paling baik itu adalah ini menghargai diri sendiri.
Jadi ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu karena kita cari ada keyakinan kelas sehingga diwujudkan menjadi keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan itu misalnya apa? Disiplin, apalagi kerjasama, tolong menolong, jujur, dapat dipercaya. Itu nilai yang kita hadapi lah, yang kita inginkan. Ini kita lanjut aja karena kita hari ini cuma 3 yang kita bahas. Apa itu makna disiplin? Ini sudah tadi. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu salah satunya yang ditekankan dalam penggerak ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itulah nilai yang kita ingin capai. Yaitu ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, kalau sudah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu sudah hebat. Kalau sudah mencapai nomor 1 itu, murid itu mempunyai nilainya beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, sampai kreatif. Itu nilai yang ingin kita capai di sekolah. Ini teori motivasi tadi sudah. Biasanya kalau menghindari hukuman tuh pertanyaan yang muncul di benaknya adalah apa sih yang akan terjadi apabila kita tidak melakukannya, dilakukan mengerjakan PR apa namanya hukumannya. Itu biasanya orang itu pasti sudah tujuannya itu motivasinya untuk menghindari hukuman. Misalnya disuruh ngumpul ke dinas misalnya apalah. Nah, padahal misalnya kan mengumpul itu pasti menghindari hukuman biasanya tujuannya. Ada lagi, kalau pertanyaannya di benak muncul apa yang saya dapatkan karena bila melakukan itu apa yang didapatkan. Misalnya ke situ lah kumpul, misalnya disuruh mengumpul di kantor desa, siapa yang akan mengumpul? Nah, boleh datang kemari. Pasti tujuan anak kumpul itu misalnya muncul pertanyaan apa yang akan saya dapatkan bila melakukannya. Itu pasti motivasinya adalah anak mendapatkan imbalan misalnya. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasinya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu, kalau konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi. Ipan stop. Seperti kita ketahui sudah kemarin Bapak ajarkan tentang keyakinan kelas atau nilai-nilai yang ingin kita tanamkan di dalam kelas. Sekarang hari ini kembali kita laksanakan, kita buat kesepakatan kelas kan? Nanti diisi di lembar ini, kemudian kita kerja nanti di kelas kita. Dan Bapak bagikan. Tuliskan di kertas ini kesepakatan. Ya, tuliskan. Nah, itulah akan dikumpul sesuai barisan. Silakan semua berdiri. Nah, budaya itulah akan dikumpul sesuai barisan. Silakan semua berdiri.
istilahnya jangan dilaporkan. Kita mulai, paham nggak? Istilah permainan, istilah dimulai. Bismillah, semua berdiri. Bismillah, angkat tangannya. Nah, turunkan lagi. Nah, salah satu. Kalau salah berarti di ya. Siapa yang salah? Bismillah, angkat tangan keduanya. Nah, salah. Turunkan tangannya, turunkan. Nah, salah. Bismillah, turunkan. Berarti masih ada sisanya berapa orang yang menang. Nah, silakan ajam